Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Peringatan, konten audio ditujukan untuk audiens dewasa karena mengandung bahasa eksplisit, berunsur kekerasan, dan seksual. Kebijakan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kg_media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Kisah kali ini menceritakan tentang seorang pewaris harta dengan kekayaan yang tidak terhitung banyaknya, George Marsh, yang pada hari itu menghilang secara misterius. George Marsh terkenal sebagai orang terkaya di Lynn, Massachusetts, Amerika Serikat. Di usianya yang ke-74 tahun, ketika ia tidak bisa lagi bekerja, kekayaannya tidak pernah kurang dari $1 juta Amerika Serikat. Dengan adiknya, Caleb, tadinya ia mengusahakan pabrik sabun, The Goodwill Soap Manufacturing Company. Belum lama berselang, pabrik milik bersama itu mereka jual dengan harga yang lumayan. Sejak itu, Marsh hanya mengurusi tanah miliknya di Lynn dan Nashua, New Hampshire, di samping menarik bunga dari uang yang ia pinjamkan kepada beberapa orang. Marsh tinggal di sebuah rumah di Ayerson Avenue dengan Hannah, adik perempuannya yang tidak pernah menikah, dan seorang pembantu rumah tangga yang bernama Mary Miller. Sekalipun kaya raya, orang tua itu tidak pernah memiliki mobil pribadi. Jika pada suatu hari bepergian, biasanya setelah makan siang, ia cukup naik tram atau menumpang kendaraan seorang teman yang kebetulan lewat. Tempat menunggu tram hanya beberapa puluh meter dari rumahnya. Di Lynn, George Marsh adalah tokoh terpandang. Bukan saja karena seorang hartawan, tetapi karena ia lama menjabat ketua kamar dagang kota tersebut. Sekalipun di hari tuanya ia telah berhenti dari jabatan itu, George Marsh tetap dianggap sebagai tokoh terkemuka yang berpengaruh dalam kehidupan politik kotanya. Seluruh kota Lynn heboh dan komandan tertinggi kepolisian setempat secara langsung turun tangan ketika pada tanggal 11 April tahun 1912, Marsh diberitakan menghilang. Caleb, kamu lihat George Marsh nggak? Dia tadi berangkat dari rumah jam 1 abis makan siang tadi. Terus dia bilang mau pergi ke tukang jahitnya, G. Oliver Stone di Exchange Street. Tapi ini udah malam, George Marsh belum balik. Loh, sepanjang hari aku nggak bertemu atau berhubungan dengan kakak sih. Kalau 1 jam lagi Mas belum pulang, kita harus lapor polisi. Penyelidikan yang diadakan oleh Komandan Polisi Kota Lynn, Thomas Burks, dibantu oleh 2 inspektur polisi, Thorne dan Murray, serta sejumlah anggota polisi lainnya. Penyelidikan malam itu belum menghasilkan apa-apa. Komandan, kami baru dapat keterangan kalau siangnya emang Marsh pergi ke pusat kota dan mengunjungi tukang jahitnya. Dan di sini emang dia coba baju baru. Kira-kira jam 3:30 sore dia baru ninggalin tempat itu. 3/4 jam kemudian, beberapa orang melihatnya turun dari tram di halte di mana ia biasa turun beberapa puluh meter dari rumahnya. Mulai dari sini, jejak Marsh hilang tak menentu. Sampai hari berikutnya, lewat tengah hari datang laporan bahwa mayatnya ditemukan dalam sebuah rawa-rawa dekat tanggul di pinggir teluk Massachusetts. Ada seorang pengawas jembatan bernama Tom Brennan yang kenal dengan almarhum.
Halo? Pak, saya menemukan Mars. Saya kenal dia. Pak, buruan Pak. Lokasinya di pinggir teluk Massachusetts. Oke siap, Bapak tunggu di situ ya. Kami akan segera ke sana. Hubungi dokter, telepon ambulans. Mars sudah ditemukan. Menurut penyelidikan, Mars meninggal akibat tembakan 5 butir peluru yang menembus dada dan bagian bawah perut. Masing-masing tembakan sifatnya mematikan. Ketika mayat telah siap untuk diangkut dengan mobil jenazah, datang seorang bernama Des Rosiers. Orang ini menyerahkan sebuah tongkat yang pegangannya terbuat dari emas. Permisi Pak, tongkat ini saya temukan kemarin sore kira-kira jam 5, nggak jauh dari sini. Karena saya nggak tahu ini tongkat siapa, makanya saya bawa pulang. Tapi pagi ini setelah mendengar bahwa Mars menghilang, saya menjadi yakin bahwa ini milik Mars dan saya berniat menyerahkannya kepada polisi. Selain sebuah tongkat, orang ini juga menemukan sesuatu. Oh iya Pak, saya nemuin peci yang terbuat dari kain panas. Benda ini saya temui nggak jauh dari tongkat di atas. Mendengar informasi ini, Burks langsung menuju tempat tersebut. Roger, di sini saya lihat ada cipratan-cipratan darah. Sepertinya ini tempat Mars dibunuh. Sepertinya ada perlawanan, saat berlawanan pecinya jatuh. Apalagi menurut laporan Des Rosiers, tongkat dan topi itu ditemukan kira-kira jam 5 sore. Padahal jam 4 sore lewat 15 menit, Mars lagi turun dari tram yang gak jauh dari rumahnya. Dari situ ke tempat ditemukannya tongkat dan topi cukup jauh. Kira-kira 40 menit jika naik mobil. Jarak waktu yang begitu sempit antara Mars turun dari tram dan terbunuhnya menguatkan suatu kesimpulan kepada polisi. Pembunuh sepertinya sudah menunggu Mars di halte tram, di mana Mars biasa turun menunggu dan siap dengan rencana jahatnya. Begitu turun dari tram, dia segera mengajak Mars naik suatu kendaraan, dibawa ke teluk Massachusetts dan dibunuh di suatu jalan yang sepi. Pada topi tertempel merek Joseph Hirsch & Son, 36th Avenue, New York City. Belum puas dengan penemuan ini, Burks masih mencari jejak-jejak lain di tempat kejadian. Pak, saya berhasil menemukan sebuah kancing besar. Kalau lihat kancing ini, banyak benang-benangnya. Sepertinya ini terlepas paksa dari mantel warna abu-abu yang dipakai si pembunuh. Bisa jadi karena ditarik sama Mars yang berusaha membela diri. Siang itu juga, para dokter melakukan otopsi pada jenazah Mars. Saya menemukan 2 butir peluru ukuran 32 yang di dalam tubuh korban. Saya bisa menyimpulkan kalau pembunuh menembakkan senjatanya, yaitu pistol Colt, dari jarak dekat. Beberapa penelitian kami di saku-saku jas dan celana Mars menunjukkan bahwa motif pembunuhan bukanlah perampasan. Arloji emas almarhum dan dompet yang padat uang sama sekali nggak diotak-atik. Apakah kalian punya gambaran atau orang yang mencurigakan? Siapa kira-kira pembunuh kakak kalian? Nggak ada Pak. Sama-sama, saya juga. Saya nggak punya orang yang menurut saya mencurigakan. Sementara itu, di antara penduduk kota Lynn mulai tersebar desas-desus seputar sebab musabab kematian Mars. Bagaimana dengan kasus ini menurut komandan? Apakah ada kejanggalan? Ada 2 teori sebenarnya. Yang pertama, Mars ini seorang kapitalis yang kejam. Dari para peminjam uangnya, ia menarik bunga juga terlalu tinggi dan dia nggak kenal ampun pas saat pembayaran bunga atau pengembalian seluruh pinjaman. Mungkin dia dibunuh oleh seseorang yang berhutang pada dia. Ya, bisa jadi komandan. Nah, teori kedua, bisa aja pembunuh Mars ada hubungannya dengan bangkrutnya sebuah firma makelar efek-efek di Lynn. Mars adalah langganan dari firma itu. Mungkin ada panitia penengah yang mau menyelidiki penyebab bangkrutnya firma itu. Dan Mars tentu akan diminta kesaksiannya. Kemungkinan besar Mars akan memberikan keterangan yang sangat merugikan firma itu. Jadi pemiliknya akan masuk penjara. Bukankah motif ini cukup masuk akal untuk membunuh Mars? Iya, itu bisa saja terjadi. Saya juga punya teori yang lebih sederhana, komandan. Mars kan orang yang kaya raya. Siapa-siapa saja kiranya yang akan menerima warisannya kalau ia meninggal. Bisa jadi keluarganya ada sangkut pautnya sebagai pelaku. Itu bisa saja terjadi.
Para petugas kepolisian tidak mengabaikan teori-teori tersebut, tetapi mereka lebih mengutamakan pencarian dan pengumpulan fakta-fakta. Baik dari para kenalan, sanak saudara almarhum, maupun dari dokumen yang ia tinggalkan. Dari penyelidikan ini, ternyata teori pertama sukar diterima. Marsh orang yang baik hati. Bunga uang yang dipinjamkan adalah di bawah tarif resmi yang diizinkan. Sikapnya pun sangat lunak terhadap peminjam uang yang tak tepat waktu pembayarannya. Juga dari teori kedua yang kurang masuk akal. Mengenai makelar efek-efek, Marsh memang akan dimintai kesaksian, tetapi sebagai saksi pembela, bukannya saksi penuntut. Apa yang akan diucapkan Marsh sebagai saksi telah dituliskannya. Isinya tak mempermasalahkan siapapun. Menurut Anda bagaimana? Apakah Anda bisa memberikan penjelasan? Menurut saya mengenai teori bahwa pembunuhan adalah soal kekayaan yang ditinggalkan almarhum, banyak juga kok kesaksiannya. George Marsh 2 kali menikah dan 2 kali kematian istrinya. Ia mempunyai beberapa anak, tetapi yang hidup hanya 1 orang, laki-laki, namanya James Marsh II. Soal peninggalan untuk para ahli waris telah lama diatur oleh Marsh dengan teliti sekali. Masing-masing mendapatkan bagian yang melimpah. Terus, perihal sebagian dari kekayaan ia wariskan kepada lembaga sosial. Itu belum diaturnya hanya sejumlah uang yang gak begitu berarti. James Marsh II dan istrinya mereka belum lama menikah. Sekarang lagi berlibur di San Francisco. Sebetulnya, George Marsh bermaksud segera menyusul mereka. Ya, kira-kira sebulan lagi. Oh, begitu. Nama James diberikan George Marsh kepada anaknya untuk memperingati adik George Marsh sendiri, yaitu James Marsh yang meninggal pada tahun 1905. James Marsh I gak mempunyai anak kandung dan memungut anak angkat. Perempuan namanya Orpah. Nah, Orpah gak menikah. Sudah setengah baya dan sekarang tinggal di Stockton. Ia tidak disebut-sebut dalam surat warisan sebagai salah seorang pewaris kekayaan George Marsh. Tidak ada alasan untuk itu. Hidupnya serba cukup. Dari ayah angkatnya Orpah mendapatkan warisan sebanyak 140.000 US dollar. Saya tahu tentang hal itu karena George lah yang mengurusi warisan itu, yang seluruhnya dinikmati sama Orpah. Hannah maupun saya tidak pernah berhubungan dengan Orpah. Kalau kami bertemu kembali, saya tidak akan mengenalinya. Tidak ada anggota keluarga lain? Tidak. Saya nggak melihat apa alasan keuntungan yang kami peroleh dengan membunuh George. Sambil menunggu kedatangan James Marsh II yang menurut Caleb akan segera kembali dari San Francisco, Komandan Burks dan anak buahnya melanjutkan penyelidikannya. Topi yang didapatkan dekat tongkat Marsh dibawa ke toko Hirsch & Sons di New York. Polisi menanyakan siapa yang membeli topi dari kain panas berukuran nomor 7 itu. Tetapi tak diperoleh keterangan apapun karena banyak sekali topi yang serupa. Roger, lapor. Ya, silakan ganti. Pak, kami mendapatkan laporan masuk dari seorang ibu rumah tangga yang tinggal dekat dengan Marsh. Dan kebetulan pada hari kejadian bersama almarhum, ia naik tram ke pusat kota Lynn. Ganti. Siapa namanya? Dan dia bilang apa? Ganti. Namanya Nyonya Harris. Dia bilang kalau ketika naik tram, ia melihat mobil kecil berwarna biru kombinasi kuning berhenti dekat dengan halte tram. Ketika tram berangkat, mobil itu terus membuntutinya. Saat tram berhenti di halte pusat kota, mobil itu berhenti juga. Kemudian pengendara mobil tersebut memandang ke arah George Marsh dan terus mengamatinya ketika Marsh berjalan kaki hendak ke tukang jahitnya. Ganti. Lalu apalagi laporannya? Ganti. Nyonya Harris bilang kalau pengendara mobil mengenakan mantel abu-abu dan topi dari kain panas. Oke, terima kasih infonya. Kemudian datang lagi laporan serupa, juga tetangga almarhum, yaitu Dr. Bergengren. Selama 2 minggu menjelang terjadinya pembunuhan, hampir setiap hari orang itu dengan mobilnya nampak di kompleksnya. Saya merasa curiga, makanya saya mengajaknya berbicara untuk mengetahui mengapa ia berkeliaran di situ terus-menerus. Katanya, ia seorang pegawai perusahaan tram yang harus mengawasi lalu lintas tram di situ. Apa Anda melihat dan ingat nomor plat mobilnya, Dok? Tidak, tapi aku ingat sekali ciri-cirinya seperti apa. Dr. Bergengren puas dengan keterangan ini.
Permisi, kami dari kepolisian ingin mencari data mengenai karyawan yang ada di sini. Iya, ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya ingin tahu, apakah di sini ada karyawan yang berusia sekitar 30 tahunan, kulitnya putih, rambutnya agak kemerahan dan matanya biru? Kalau yang seperti itu ada banyak, Pak. Ada ciri-ciri lain yang lebih spesifik. Kelopak mata kirinya sering bergerak-gerak dan jari telunjuk tangan kanannya cacat akibat suatu kecelakaan? Oh, kalau yang seperti itu tidak ada sih, Pak. Kami tidak punya pegawai dengan ciri-ciri seperti itu. Baiklah, terima kasih. Roger, lapor. Ada laporan baru. Ya, silakan ganti. Kami mendapatkan laporan dari seorang laki-laki bernama Turkowski yang menyebutkan kalau pada pukul 5 pada hari kejadian kemarin, dia melihat sebuah kendaraan dengan warna kombinasi biru-kuning berhenti di sebuah jembatan. Ganti. Di mana letak jembatan itu? Jauhkah dari tempat ditemukannya mayat? Ganti. Perkiraan 800 meter dari tempat ditemukannya mayat Harsh. Dari kendaraan itu, turun seorang laki-laki bermantel abu-abu dan memakai topi dari kain panas. Dia terlihat membuat sesuatu ke dalam sungai, terus pergi meneruskan perjalanannya. Ganti. Apa saksi mendengar suara tembakan sebelum itu? Menurut laporan, Turkowski tidak mendengarkan tembakan, Komandan. Baik, perintahkan seluruh tim segera selidiki dasar sungai di bawah jembatan yang terbentang di atas sungai Saugus. Ganti. Siap. Apakah polisi ini bisa menemukan pelaku dari kematian George Marsh? Nantikan kelanjutannya dari episode Tinggal Nama berikutnya. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.